Hai, gak berasa, kita udah semakin dekat dengan tahun pemilu. Tapi sebelum itu aku pengen berkomentar sedikit tentang debat capres yang terjadi pada tanggal 12 Desember kemarin. Menurutku pribadi, sungguh banyak memunculkan momen-momen yang gak terduga. Mulai dari saling lempar pertanyaan yang tajam, hingga tanggapan-tanggapan yang benar-benar mengagetkan. Angin tak ada KTP-nya. Oke, seperti yang kita ketahui, setiap capres punya strateginya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Contohnya kemarin yang sempat dibahas pada proses debat adalah tentang pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan konflik yang ada di Papua. Dari banyaknya strategi yang sudah dilakukan oleh para capres, balik lagi pada proses pemilu kali ini, tujuan utamanya adalah menggait hati masyarakat yang ada di Indonesia. Pertanyaan cuma satu nih, apakah strategi yang sudah dilakukan oleh para capres benar-benar terbilang efektif? Jawaban tersebut akan terjawab di video kali ini. Let's go! Oke, kita akan melakukan analisis sentimen terhadap Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Kemudian kita akan melakukan perbandingan dari hasil analisis sentimen masyarakat terhadap para capres. Akan kita lihat nih, komentar dari para masyarakat terhadap capres itu gimana sih? Apakah mereka akan cenderung memberikan komentar yang positif, atau justru mereka cenderung memberikan komentar yang negatif. Tapi sebelum itu, FYI aja buat kalian, saya bukan buzzer partai. Analisis yang saya lakukan pure based on data, jadi nggak mihak capres manapun. Oke, kita lanjut. Let's go. Untuk melakukan analisis ini, saya mencoba mengambil data dari platform Twitter atau X dengan keyword Anies, Prabowo, dan Ganjar. Kemudian data yang akan kita gunakan masih terbilang cukup hangat nih, mulai dari debat capres pertama pada tanggal 12 Desember hingga tanggal 15 Desember. Jadi data yang akan kita gunakan yaitu 3 hari sesudah debat capres kemarin. Karena sampel data yang kita gunakan berasal dari Twitter, maka dari itu langkah pertama kita adalah kita harus nge-clean ataupun ngebersihin data kita dari elemen-elemen yang gak penting. Contohnya ada hashtag, mention, sampai beberapa simbol yang bikin data kita kompleks. Nah, kalau data kita udah terbebas dari itu semua atau sudah bersih, baru kita bisa masuk ke tahapan preprocessing. Di tahapan ini mencakup 4 step. Yang pertama ada yang namanya normalisasi, kemudian yang kedua ada stop word, yang ketiga ada yang namanya tokenisasi, dan yang terakhir ada yang namanya stemming. Nah, ada satu hal penting yang harus kalian ketahui. Pas kita mau nge-labelin sentimen tiap baris data, kita harus nerjemahin teksnya ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Kenapa? Karena berdasarkan hasil explore yang sudah saya lakukan, package ataupun alat buat nge-labelin sentimen ke dalam bahasa Inggris itu lebih banyak dan lebih mudah untuk diakses. Sedangkan untuk bahasa Indonesia sendiri masih terbilang tricky dan gak semudah itu buat diakses. Maka dari itu, mau gak mau kita harus melakukan terjemahan terlebih dahulu. Gak apa-apa, cara ini gak sesulit yang kalian bayangkan kok. Untuk labelin data yang kita peroleh dari Twitter, kita menggunakan dua metode. Yang pertama ada yang namanya text block. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan eksplorasi algoritma machine learning, spesifiknya naive bayes classifier buat nge-labelin sentimen pada tiap baris data. Jadi ada dua metode keren nih yang bakal kita gunakan buat labelan data. Untuk software pendukung kita dalam melakukan analisis, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python beserta library tambahan yang ada di dalamnya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan Google Colab. Nah, nanti di sini dalam proses analisis data sudah saya buatkan semacam rundown, yang dimana yang pertama kita bakal melakukan cleaning data untuk bersihkan data tersebut. Kemudian tahapan kedua kita bakal melakukan text preprocessing karena data kita terbilang kotor. Yang ketiga kita bakal melakukan translate atau menerjemahkan data yang tadinya berbentuk bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Yang keempat labeling untuk mencari sentimen dari tiap data itu seperti apa sih. Dan yang kelima kita masuk ke visualisasi. Nanti di sini kita bakal melakukan visualisasi terhadap capres dan juga sentimen dari capres tersebut. Dan yang terakhir kita bakal melakukan semacam labeling, tetapi ini berbeda karena dia menggunakan klasifikasi sentimen atau menggunakan algoritma naive bayes classifier. Oke, langsung aja. Nanti di atas ini kita harus melakukan import beberapa library untuk menunjang kita dalam melakukan analisis data. Di sini ada library pandas, regular expression, seaborn, dan matplotlib. Nanti untuk beberapa library tambahan akan kita sertakan di codingan berikutnya. Oke, ini kita running aja. Oke, udah aman ya. Buat teman-teman yang mendapatkan hasil error buat import library, kalian bisa pip install library yang akan kalian gunakan. Misalkan regular expression belum kalian install, kalian bisa installnya di sini, regular expression. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini kita hapus saja. Baik, tahapan pertama seperti biasa kita bakal melakukan import data terlebih dahulu karena datanya di sini terpecah atau terbagi menjadi 3.
saya akan melakukan impor data terhadap capres pertama terlebih dahulu, yaitu Pak Anies. Nah, kalian tinggal ketikkan saja buat variabel data frame, kemudian di dalamnya pandas read. Karena data kita formatnya CSV, jadi ini kalian ketikkan CSV. Oh ya, untuk datanya nanti bakal saya sertakan di link deskripsi. Oke, lanjut. Nanti di dalamnya sini saya ambil URL tempat saya menaruh data Pak Anies. Saya taruh di sini, kemudian kita tampilkan df.head. Coba kita lihat datanya seperti apa. Oke, udah tampil ya untuk datanya. Di sini banyak sekali atributnya, tapi kita kayaknya nggak bakal menggunakan semua atributnya, hanya beberapa doang. Di sini mungkin kita bakal menggunakan atribut full text, create add, dan mungkin nambahin username. Oke, coba kita seleksi beberapa atribut dulu. Di sini tinggal kalian ketikkan aja df nama data frame-nya ataupun variabelnya. Kemudian di dalamnya df kita bakal milih atribut apa aja tadi? Full text. Terus ada yang namanya username. Dan yang terakhir kita akan menggunakan atribut yang mana nih? Bentar. Create add ya buat ngelihat waktu datanya. Create add waktu debatnya, sorry. Oke, kemudian kita tampilkan. Oke, untuk karakteristik dari datanya mungkin tidak perlu terlalu saya jelaskan lebih detail. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah atribut tweet ataupun komentar orang-orang terhadap capres. Kemudian yang mengetikkan komentar tersebut berada di atribut username ataupun nama Twitter orang tersebut. Dan yang terakhir ada create add. Maksudnya di sini tiap-tiap komentar dibuat pada waktu kapan sih ataupun seseorang melakukan tweet terhadap capres. Oke, kalau udah seperti ini kita masuk ke flow pertama, yaitu cleaning data. Kalian tinggal tambahkan saja kode di sini. Yang pertama kita bakal lihat baris dan kolom pada data. Coba kalian ketikkan df shape. Nah, ini di sini data kita memiliki 515 baris dan 3 kolom. Kemudian mungkin kita bakal ngehapus beberapa atribut yang memiliki nilai yang duplikat ataupun nilai yang sama. Kalian bisa ketikkan df buat variabel terlebih dahulu, kemudian df.drop duplicates. Kemudian tambahkan parameternya, subset di dalamnya, duplikat yang akan kita hapus. Misalkan di sini ada full text. Nah, seperti ini. Coba kita running. Oke, kalau udah seperti ini coba kita lihat apakah masih ada data yang duplikat. Caranya df.duplicate ini kurang d .sum. Ini kita running aja. Oke, 0 ya. Berarti sekarang kita lanjut untuk menghapus nilai yang kosong. Kalian bisa ketikkan df buat variabel terlebih dahulu, baru df.drop na. Nah, ini kalian running aja. Oke, kalau udah seperti ini coba kita lihat hasilnya. df.isNull, apakah ada variabel yang kosong? .sum. Kita lihat sesudah. Oke, di sini udah semua ya. Atribut data kita tidak memiliki nilai yang kosong. Sekarang kita lihat hasil akhir dari cleaning data. Yang tadinya di sini memiliki 515 baris, apakah ada perubahan? df.shape. Kita ketikkan. Oke, ternyata di sini ada perubahan, yaitu dia mengurangkan 7 data yang tadinya 515 sekarang menjadi 508 baris data, dan atributnya tetap sama, masih ada 3. Oke, tadi saya kelupaan menambahkan tahapan terakhir pada bagian cleaning data, yaitu kita bakal melakukan pembuatan function untuk melakukan pembersihan. Clean Twitter, kita buat nama functionnya text, kemudian parameternya text. Nantinya di dalam function ini kita masukkan proses pembersihan data. Ini harus rata posisinya. Sebentar. Oke, kita ratakan posisinya. Kemudian yang terakhir return-nya, untuk mengembalikan variabelnya kita mundurin. Oke, kurang lebih konotasinya seperti ini. Oke, untuk fungsi dari tiap baris kode ini berbeda-beda. Yang pertama di sini kita bakal melakukan penghapusan terhadap mention. Yang kedua di sini kita bakal melakukan penghapusan terhadap hashtag. Yang ketiga ini maksudnya kita bakal melakukan penghapusan terhadap retweet. Kemudian ini kita bakal menghapus URL. Nah, yang ini agak sedikit berbeda, harusnya kita pisahkan seperti ini. Karena di sini kita bakal menghapus karakter non alphanumeric. Dan yang terakhir kita bakal menghapus spasi yang berlebihan. Jadi kalau misalkan ada spasi yang lebih dari 1 bakal kita hapus di proses ini. Kalau udah, tinggal kita kembalikan aja nilai variabelnya, baru kita masukkan function tersebut ke data yang kita punya. df full text. Oke, sorry ini berlebihan. Kemudian df full text lagi. Kita pilih atribut full text. Kemudian kita apply functionnya clean Twitter text.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau udah silahkan teman-teman running aja. Oke, kalau udah baru kita coba copy yang ini. Kita copy, kemudian sama dengan kita bakal melakukan perubahan data menjadi huruf kecil. Kita ganti str ataupun string.lower. Kita mengubah katanya menjadi huruf kecil. Coba kita running dan kita coba tampilin datanya. Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat datanya udah berubah menjadi huruf kecil, kemudian ada beberapa simbol ataupun hashtag ataupun mention yang sudah hilang karena kita sudah membuat penghapusan simbol tersebut di dalam function clean Twitter text. Oke, kalau udah untuk proses cleaning data udah kelar, sekarang kita masuk ke proses berikutnya yaitu preprocessing. Sip, langsung aja kita masuk ke proses yang pertama yaitu normalisasi pada tahapan preprocessing. Oke, yang dimana nanti normalisasi kalian harus buat variabel norm, kemudian di dalamnya ada dictionary. Di sini kalian isikan kata-kata yang typo, misalkan seperti ini. Kata YG ini maksudnya artinya kita ubah menjadi yang, seperti itu. Jadi di sini jika ada kata-kata seseorang yang typo ataupun ngetiknya disingkat, kalian bisa kembalikan kata tersebut menjadi kata normalnya atau kata dasarnya. Maka dari itu ini disebut sebagai proses normalisasi. Nah, ini untuk katanya bebas saja, tapi yang paling penting karena kita ngolah data Pak Anies, kita harus netralin data tersebut dengan cara menghapus capres yang lainnya, yaitu capres Ganjar. Kita hapus saja caranya seperti ini, dikosongin aja, dan Prabowo. Nah, ini kalian kosongin aja seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini kita udah ngehapus nama capresnya, baru coba kita hapus beberapa kata. Misalkan di sini ada kata enggak, kita ganti atau kita normalisasi menjadi tidak. Seperti ini ya contohnya ya. Oke, kalau udah mungkin kalian bisa tambahkan, kalian bisa kreasikan contoh-contoh kata yang menurut kalian perlu dinormalisasi. Di sini saya udah punya di sini. Kalau udah baru kalian buat function untuk melakukan penerapan normalisasi. Nah, di sini saya udah membuat function, tinggal kalian coba ketikkan aja dengan nama normalisasi. Nanti kita lakukan perulangan di dalamnya. Perulangan seperti ini, kemudian nanti kita replace kata-kata yang harusnya tidak disingkat, baru kita kembalikan nilainya seperti ini. Lalu untuk atribut yang bakal kita normalisasi sama dengan proses cleaning data, kita masih melakukan normalisasi terhadap atribut full text. Kalau udah silahkan di running aja. Nah, di sini kata sesudah dinormalisasi coba kita cross check lagi atau kita pastikan lagi. Perhatikan, di sini kita coba melakukan normalisasi terhadap data enggak, kita ubah menjadi tidak. Contohnya di sini di baris ke-0. Ini di sesudah normalisasi, coba kita lihat data sebelum dilakukan normalisasi. Di sini kalimatnya pastilah Prabowo Anies nggak punya prestasi, kita ubah menjadi pastilah Anies Prabowo-nya hilang karena kita menghapus data Prabowo ataupun kata Pak Prabowo agar datanya menjadi netral berfokus kepada Pak Anies. Dan kata enggaknya kita ubah menjadi tidak. Seperti itu cara kerja dari normalisasi. Oke, kalau udah kita masuk ke proses yang berikutnya yaitu stop word. Nah, di sini sebelum itu kita bakal melakukan instalasi terlebih dahulu. Yang harus kalian install pip install Sastrawi. Nah, karena pada proses stop word kalian menggunakan library ataupun package Sastrawi seperti itu. Oke, untuk proses install Sastrawi udah kelar. Nah, di sini kita masuk ke proses stop word. Karena saya sudah punya kode programnya, jadi tinggal saya paste aja di sini. Teman-teman bisa ketikkan ulang lagi, tinggal di pause videonya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan maksud dari kode ini. Di sini saya membuat variabel more stop word, maksudnya pada proses Sastrawi, di sini maksudnya dia bakal ngebuang kata-kata yang tidak memiliki bobot. Contohnya kata di, kata yang, kata dengan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini karena kata tidak menurut saya tidak memiliki bobot, maka dari itu saya tambahkan lagi kata ini untuk dibuang dan tidak digunakan. Jadi tidak ada kata tidak di data kita, seperti itu. Baru kalau udah, kalian tinggal buat beberapa variabel di sini, menerapkan stop word ataupun Sastrawi. Kemudian kalian buat function lagi stop word untuk melakukan apply dari package stop word yang sudah kalian inisialisasikan. Kalau udah, baru kita terapkan ke dalam atribut full text. Coba kita running. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat kata di sini sudah tidak punya kata-kata stop word ataupun kata-kata yang tidak memiliki
bobot seperti kata yang, kata dan masih banyak lagi. Di sini sudah kata-kata utama yang bakal kita olah pada proses analisis sentimen. Sekarang kalau udah seperti ini berarti proses top four kita udah kelar. Next, yang ketiga ada yang namanya tokenisasi. Tokenize aja ya. Tokenize. Oke, karena proses tokenize menurut saya cukup pendek, nggak seribet yang dibayangkan. Jadi kita coba ketikkan aja. Kita buat variabel tokenize, kemudian di dalamnya data yang kita lakukan apply terhadap tokenize yang bakal kita pisahkan adalah data atribut full text, kemudian kalian apply. Oke, jangan lupa gunakan function lambda x.2x split datanya. Nah, kalau udah tinggal kalian tampilkan aja datanya. Kita running. Oke, di sini ada error karena sorry ini kelewatan. Kita kurang T. Coba kita running lagi. Oke, udah ya. Jadi kata yang tadi harusnya kalimat sudah kita pisahkan menjadi tiap-tiap kata. Pastilah, Anis, punya, prestasi. Jadi simbol yang memisahkan kata tersebut adalah simbol koma. Kalau udah, baru kita masuk ke proses stemming. Stemming di sini fungsinya untuk mengubah kata yang tadinya memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Contohnya kata di mana misalkan. Di mana itu bakal kita ubah menjadi kata dasar yaitu mana. Seperti itu untuk cara kerja stemming. Oke, ini saya tinggal copy aja kode programnya di sini karena sudah saya ketikkan juga. Teman-teman bisa ketikkan ulang. Nah, di sini kita memerlukan library stemmer factory yang dimana nantinya akan kita gunakan di dalam function stemming yang kita buat. Nah, di sini kita bakal mengubah mengubah semua kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar di function ini. Tinggal kalian ketikkan aja. Kemudian kalau udah seperti ini, baru kita terapkan function yang sudah kita buat. Nah, kalian bisa ketikkan tokenize, kemudian di dalamnya tokenize lagi, kalian apply function yang sudah kita buat, yaitu function stemming. Seperti itu. Jangan lupa untuk hasil stemming ini kalian backup di drive kalian masing-masing, karena untuk proses stemming memerlukan waktu yang cukup panjang, jadi kalian perlu nge-backup data yang sudah kita lakukan stemming ataupun preprocessing. Ini kalian tinggal ketikkan aja perintah tokenize.toCSV, baru di dalamnya kalian pengen nyimpannya kemana. Misalkan di sini saya pengen nyimpannya di drive saya di sini di hasil preprocessing Ganjar. Sorry, bukan Ganjar. Ini maksudnya hasil preprocessing Anis. Nah, seperti ini di drive saya. Kalian silahkan simpan di drive kalian masing-masing. Jangan lupa tambahkan indeksnya, kita ganti ke false. Tenang aja, kalau misalkan proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang, nanti saya juga bakal nyertain data hasil preprocessing ke link deskripsi biar teman-teman nggak perlu melakukan proses preprocessing ataupun proses stemming yang lama. Tinggal kalian download aja data yang sudah saya cantumkan di link deskripsi. Oke, kalau datanya sudah dilakukan proses stemming, nanti coba kita backup lagi, kita import lagi datanya di dalam variabel data. Seperti biasa, kita gunakan pandas read CSV. Di dalamnya kita samain aja URL-nya dengan ini. Kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa di sini kalian masukkan parameter encoding sama dengan Latin 1. Oke. Kalau udah seperti ini, tinggal teman-teman running aja. Tapi ingat, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalkan teman-teman gak pengen running, silahkan balik lagi download datanya di link deskripsi. Oke, coba kita running. Nah, ini kan agak lama nih. Jadi karena datanya sudah saya backup, kita cancel aja. Oke, ini error nggak usah kalian hiraukan karena saya sudah melakukan proses stemming dan saya sudah backup filenya di dalam sini. Jadi ini tinggal kita coba cut aja atau kita copy, kita cut. Terus kita masuk ke proses berikutnya yaitu translate. Nah, sebelum kita masuk ke proses translate lebih panjang, kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu terhadap package translate. Nah, ini kalau udah seperti ini kalian running aja. Oke, kalau udah kelar seperti ini baru kita bisa menggunakan package translate untuk menerjemahkan data kita ke dalam bahasa Inggris. Coba yang tadi data yang di sini kita masukkan ke sini. Data hasil preprocessingnya kita masukkan sini. Kalau udah, kita running aja. Nah, udah ya. Coba kita tampilkan data.head. Nah, ini adalah contoh data hasil preprocessing yang kita gunakan. Kenapa atributnya cuma satu, yaitu full text? Karena untuk proses pengolahan labeling ataupun analisis datanya, kita hanya memerlukan atribut komentar aja dari para masyarakat. Maka dari itu kita tidak memerlukan atribut username dan juga read@.
Oke, kalau udah, sekarang baru kita masuk ke proses translate ataupun terjemahan. Oke, langkah pertama kita import terlebih dahulu package translate-nya. Kalian bisa ketikkan from translate, import translator, seperti ini. Terus di dalamnya, sorry kenapa ini merah? Nah, ini kita kurang S. Terus di dalamnya kalian bisa masukkan function yang sudah saya buat seperti ini. Nah, di sini nama functionnya convert English, di dalam ininya parameternya tweet. Kemudian perhatikan di sini di bagian parameter translator. Di sini kita ingin melakukan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Maka dari itu from length-nya adalah ID ataupun Indonesia, dan to length-nya atau to language-nya keubah menjadi bahasa Inggris. Kalau udah, tinggal kalian return aja hasil translation ya. Baru kita coba apply ke data kita. Kalian bisa buat variable data, kemudian di dalamnya kita inisialisasikan atribut baru. Contohnya seperti tweet English ataupun hasil terjemahan. Di dalamnya masukkan data. Nama atributnya apa? Full text ya. Oke, sorry ini merah. Terus kalian apply functionnya convert English. Nah, function ini kalian apply. Kalau udah, jangan lupa kalian backup lagi hasil dari terjemahan. Kenapa? Karena untuk proses translate ini memakan waktu yang cukup panjang. Maka dari itu data hasil translate perlu kita backup supaya kita tidak perlu melakukan running berulang kali. Backupnya gimana? Sama perintahnya data to CSV. Di dalamnya kalian masukkan link ataupun posisi di Google Drive kalian. Nah, di sini saya udah masukkan, saya simpan di dalam folder hasil terjemahan dengan nama, sorry, ini bukan terjemahan Prabowo, terjemahan Anies seperti ini. Oke, kalau udah silahkan di running lagi. Oke, proses translator kita udah selesai ataupun terjemahan. Sekarang kita masuk ke step berikutnya, yaitu labeling. Kita buat terlebih dahulu datanya, kemudian pd read CSV seperti biasa. Di dalamnya kita masukkan data hasil terjemahan tadi. Namanya terjemahan Anies yang saya simpan di dalam folder hasil terjemahan. Kalau udah, jangan lupa indeks column-nya kalian ubah jadi 0. Nah, kalau udah coba kita tampilin ya. Data. Oke, ini masih nggak ditemukan, kenapa? Oke, kenapa data kita error tadi? Ini karena pas saya cek di drive ternyata T-nya gede. Jadi terjemahan Anies T-nya gede. Coba kita running lagi. Nah, sekarang udah bisa. Jadi atribut kita sekarang ada 2, yaitu full text dan tweet English. Ini adalah hasil terjemahan dari atribut full text. Oke, kalau udah seperti ini, sebelum kita masuk ke proses labeling, kalian harus melakukan instalasi beberapa library terlebih dahulu, yang dimana ada tweet preprocessor, textblob, workload, dan NLTK. Kalau udah, kalian running aja 4 library ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, udah kelar. Untuk proses instalasi, baru coba kita importkan library yang sudah kita install. Nah, kita importkan preprocessor, textblob, NLTK, dan juga di sini jangan lupa kalian lakukan nltk.download di dalamnya pang. Kita running. Oke, kalau udah seperti ini, kita masuk ke proses labeling. Yang pertama, kalian harus membuat variabel data tweet. Kemudian di dalamnya, sorry ini kehapus, masukkan list data yang kita masukkan tweet English yang ini ya, atribut yang ini. Atribut yang tweet English yang ini. Oke, kita masukkan tweet English. Kemudian, sorry, ini ke udah. Kalau seperti ini, jangan lupa buat variabel polaritas yang dimana di dalamnya kalian buat angka 0 atau inisialisasikan angka 0. Terus buat variabel status, di dalamnya ada list kosong. Nanti kalian lihat status sentimennya. Kemudian nih, kalian buat variabel total positif. Kemudian variabel total negatif. Dan juga variabel total netral. Nanti di dalamnya ada nilai 0 seperti ini. Kalau udah, baru kita masuk ke proses penerapan labelingnya. Kode programnya sudah saya buat. Sorry, ini negatif. Oke, udah saya benerin nih. Kode programnya kurang lebih seperti ini. Oke, kenapa ini merah? Oke, ini merah karena kita lupa masukkan variabel total di ujung sini. Nah, harusnya udah bisa. Kita bakal melakukan perulangan terhadap tweet, terhadap atribut ataupun variabel tweet, yang dimana nantinya di dalam hasil sentimennya kita buat menjadi 3, yaitu sentimen positif, netral, dan negatif.
kalau udah, coba kita lihat hasil labeling dari metode TextBlow. Coba kita masukkan kode ini, kalian bisa ketikkan dan kita running. Nah, di sini untuk data Anis bisa kita lihat di sini positifnya memiliki nilai 138 dan negatifnya bisa terbilang cukup tinggi, yaitu 57 baris data. Dan total data yang kita gunakan ada 278. Nah, seperti ini gambaran jika kalian menggunakan metode TextBlow. Berarti ada satu metode lagi yang belum kita gunakan, yaitu Naive Bayes Classifier. Oke, kalau udah seperti ini, coba kita tampilin aja datanya. Kalian bisa ketikkan data, klasifikasi, kalian masukkan status di sini. Oke, terus kalian tampilkan. Nah, sekarang data kita sudah punya atribut baru, yaitu klasifikasi, yang dimana di dalamnya ada sentimen masyarakat. Next, kita masuk ke tahapan visualisasi. Nah, tahapan ini karena agak sedikit kompleks, jadi saya tinggal pastikan aja kode program yang sudah saya buat. Di sini kita bakal menampilkan visualisasi word cloud ataupun menampilkan beberapa kata yang memiliki kuantitas yang tinggi ataupun jumlah kemunculan kata yang tinggi. Nah, di sini saya menggunakan library word cloud, kemudian di dalamnya kita masukkan yang akan kita visualisasikan atribut full text. Nah, ini beberapa parameter kalian bisa ketikkan. Untuk backgroundnya saya kasih warna hitam dan color mapnya atau warna dari tiap katanya saya menggunakan blues_r seperti ini. Kalau udah, coba kita running aja. Oke, udah nampil ya untuk hasil visualisasi data Anisnya. Di sini kalau bisa perhatikan hasil word cloud paling gede Anis. Ini maksudnya jumlah kemunculan kata Anis pada data yang kita punya cukup gede. Kemudian ada kata debat, ada kata pilih, ada kata Baswedan. Nah, di sini menarik nih, ada kata gempa di sini. Lumayan gede. Ini maksudnya berarti masyarakat mengetikkan kata gempa di sini lumayan banyak kuantitasnya. Sip, sekarang kita masuk ke visualisasi buat nampilin jumlah sentimen. Ini kalian tinggal buat kode baru aja. Nah, karena kode programnya sekali lagi sudah saya buat, jadi kalau misalkan ini saya ketikkan ulang, ini nggak, durasinya lumayan lama, jadi saya tinggal paste aja. Kalian bisa pause videonya dan ketik kode program yang saya buat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan visualisasi terhadap label positif, negatif, dan netral, yang dimana nantinya kita bakal menghitung visualisasi sentimen tertinggi dan terendah. Kalau udah, tinggal kalian running aja seperti ini. Nah, di sini untuk hasil visualisasinya, kalian bisa lihat di sini Capres Anies memiliki visualisasi positif sebesar 138, sedangkan untuk negatifnya masih terendah yaitu 57. Dan netralnya ada 83 dengan jumlah data yang kita punya 280-an kalau nggak salah. Oke, kalau udah seperti ini, udah kelar. Sekarang step terakhir kita masuk ke klasifikasi sentimen. Sebelum itu kita bisa lihat data kita terlebih dahulu. Kalian ketikkan data, kita simpan di variable data tadi. Nah, datanya masih klasifikasinya berdasarkan TextBlow ya. Sini kita bakal melakukan klasifikasi berdasarkan Naive Bayes Classifier. Oke, kalau udah kita masuk ke step berikutnya. Ini stepnya lumayan pendek, jadi kita ketik aja. Kita buat variable dataset, kemudian kalian drop data dengan dengan atribut. Kita buat ini full text, kita drop aja. Kemudian di sini axisnya kalian kasih 1 dan in place-nya kalian masukkan false. Oke, kalau udah di bawahnya buat lagi variable dataset. Kemudian buat list, di dalamnya ada tuple x, kemudian for x in dataset to record, masukkan to record. Kemudian jangan lupa tambahkan indeks lagi. Indeksnya kalian kasih false. Oke, kalau udah seperti ini kita bakal melakukan pembuangan atribut full text karena kita bakal melakukan sentiment analysis berdasarkan tweet English saja. Kalau udah seperti ini coba kita running. Oke, ini error. Kenapa? Karena to record-nya kurang S. Oke, kita running ulang. Oke, udah ya. Kalau udah baru kita masuk ke klasifikasinya. Karena sekali lagi kode programnya panjang, jadi saya paste aja seperti ini. Nah, pertama saya hanya menjelaskan maksud dari kode program ini. Kalian import random terlebih dahulu, kemudian kalian inisialisasikan sentimen positif ataupun variabel positif, negatif, dan netral. Kemudian di dalamnya kalian berikan list kosong. Nanti kalian lakukan perulangan, yang dimana perulangan tersebut bakal ngedetect nih. Jika dia variabelnya sentimennya positif, maka dia akan dilempar ke variabel set positif. Jika sentimennya negatif, dia dilempar ke variabel set negatif. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita ngebagi datanya ke dalam data trend. Nah, di sini set positif, negatif, dan netralnya kita bagi dua setengahnya. Line-nya kita bagi. Kemudian di dalam sini data trendnya
kita jumlahkan ketiga variabel ini, terus kita simpan ke dalam data trend buat nge-trend data untuk menemukan sentimen dari masyarakat menggunakan naive Bayes classifier. Kalau udah seperti ini, kalian running aja. Oke, udah ya untuk proses training datanya. Kalau udah, coba kita lihat hasil performa dari training yang kita buat. Kalian bisa ketikkan from text block, masih menggunakan text block classifier. Kalian import naive Bayes classifier. Oke, kalau udah seperti ini, kalian buat variabel CL di dalamnya naive Bayes classifier, terus masukkan data yang sudah kita simpan tadi di trend set. Oke, data trend kita masukkan, baru kita lihat print akurasi testingnya. Oke, kita masukkan CL akurasi. Yang kita masukkan apa? Dataset. Oke, ini kenapa error? Sorry, di sini B-nya harusnya B gede nih. Naive Bayes. Oke, coba kita running lagi. Nah, untuk hasil akurasi dari training data Anies, kita memperoleh akurasi 74%. Ini bisa dikatakan lumayan tinggi lah ya buat proses pengolahan data. Kalau udah, coba kita labeling lagi. Labeling hasil trainingnya. Terus kode programnya sudah saya buat juga. Kalian bisa pause videonya dan ikutin kode programnya, kalian tinggal ketikkan aja. Nah, di sini sama buat ngelihat hasil sentimen analisis kita jumlahnya berapa. Coba kita running. Nah, ternyata di sini masih menunjukkan hasil positif yang tinggi dengan menggunakan algoritma naive Bayes, dan negatifnya ada 22, positifnya ada 188, sedangkan netralnya ada 62. Coba kita lihat hasil sebelumnya menggunakan text block. Kalau ini kan 188, kita lihat hasil sebelumnya menggunakan text block. Nah, kalau di text block hasilnya 138. Ini jelas berbeda ya, karena metode yang kita gunakan juga berbeda. Oke, kalau udah hasil yang ini kita masukkan ke dalam data kita buat atribut baru. Pertama, kalian buat variabel variabel baru status, yang dimana di dalamnya PD data frame. Ini kalian masukkan klasifikasi Bayes, misalkan seperti itu ya. Kemudian dimasukkan status. Kemudian ini di dalamnya kalian masukkan ke dalam data frame kalian. Data kalian pengen ngasih namanya apa, misalkan klasifikasi Bayes. Oke, kalau udah seperti ini kalian masukkan status. Oke, kita running aja. Oke, udah ya. Baru kita lihat visualisasi dari sentimennya menggunakan naive Bayes classifier. Coba kita lihat. Ini kode programnya masih sama, kalian tinggal ketikkan lagi visualisasinya. Oke, ini keterangannya kita hapus saja. Ini gak usah, biarin aja. Coba kita running. Di sini sama, hasil positifnya 188 sesuai dengan hasil metode naive Bayes yang kita gunakan, yang ini. Oke, hampir kelar nih program kita. Kalau udah, coba kalian lihat hasilnya. Ketikkan data. Nah, di sini ada dua hasil sentimennya, yaitu atribut klasifikasi menggunakan metode text block, dan di sini klasifikasi Bayes menggunakan metode naive Bayes classifier. Kalau udah, coba kita lihat datanya, kita ubah bentuk datanya menjadi lebih mudah dimengerti, dan kita komparasi nih hasilnya. Kalian bisa ketikkan perintah ini, sudah saya ketikkan programnya. Kalian buat variabel data eval ataupun evaluasi, di dalamnya ada tuple, kemudian kalian lakukan perulangan untuk melihat sentimen dari baris-baris data. Ini kalau udah, coba kita running aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil program kita. Di sini coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada yang berkomentar tentang Anies PKS. Hasil classifier menggunakan text block-nya bersifat netral, sedangkan hasil classifier menggunakan naive Bayes-nya bersifat positif. Ini jelas berbeda karena tiap-tiap metode punya caranya sendiri untuk melakukan klasifikasi. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari sentimen analisis terhadap data Capres Anies. Nah, kira-kira udah selesai belum hasil analisis yang kita buat? Jelas belum ya, karena kita baru melakukan analisis terhadap data Anies Baswedan. Kita belum melakukan analisis terhadap data Capres Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Kalau misalkan kalian pengen melakukan analisis, kalian bisa balik lagi ke kolom ini. Bentar, kalian balik lagi ke baris awal. Nah, yang ini datanya kalian tinggal ganti aja. Misalkan di sini saya ingin menggunakan data Pak Prabowo misalkan. Ini Pak Prabowo. Oke, coba saya running. Tapi jangan lupa datanya kalian backup ke dalam drive kalian masing-masing. Nanti untuk link datanya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, di sini ada data Pak Prabowo, kemudian kalian ubah lagi di bagian Kalian ubah lagi di bagian sini. Di bagian translate, ininya kalian masukkan
Pertama kalian preprocessing dulu datanya, terus kalian masukkan lagi di sini hasil preprocessing untuk dilakukan translate. Kemudian kalau udah diterjemahkan di sini ada merah sedikit, terus di labelingnya. Nah ini untuk tiap datanya nanti bakal saya backup untuk data aslinya, data hasil preprocessingnya, dan data terjemahannya. Nanti kalian tinggal cek aja di link deskripsi. Kalau udah, nanti hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Berikutnya kita bakal melakukan komparasi dari hasil analisis yang kita buat. Let's go. Oke, kalau misalkan proses impor data dan proses analisis sentimen kalian terhadap 3 capres udah kelar, sekarang mari kita bahas tentang insight yang kita peroleh dari analisis tersebut. Nah, karena kita menggunakan dua metode pada analisis sentimen kali ini, nantinya pada proses visualisasi, kedua metode tersebut akan kita tampilkan dan nantinya sekalian kita lakukan perbandingan dari kedua metode ini. Yang pertama ada yang namanya text block, kemudian yang kedua ada yang namanya naive Bayes classifier. Akan kita lihat nih, performa metode mana sih yang lebih powerful untuk analisis sentimen capres. Oke, ayo pertama kita lihat nih hasil perbandingan sentimen masyarakat terhadap masing-masing capres. Di posisi pertama ada Pak Ganjar dengan sentimen positif sebesar 278, kemudian diikuti Pak Anies nih dengan sentimen positif sebesar 189. Lalu di posisi terakhir pada perbandingan sentimen positif yaitu ada Pak Prabowo dengan sentimennya sebesar 169. Ini dapat dikatakan nilai sentimen yang diperoleh dari para capres tidak bisa dibilang rendah juga, ini lumayan tinggi juga. Oke, next kita bakal lihat hasil perbandingan sentimen negatif pada tiap capres. Nah, di sini untuk posisi pertama ada capres Anies dengan sentimen sebesar 83, sentimen negatif ini terbilang cukup tinggi juga. Kemudian diikuti dengan Pak Prabowo dengan sentimen negatif sebesar 49. Kemudian di posisi terakhir perbandingan sentimen negatif yaitu Pak Ganjar dengan sentimen negatif sebesar 44. Nah, ini dapat dikatakan Pak Ganjar lumayan unggul karena dia memperoleh sentimen positif tertinggi dan sentimen negatif terendah. Kalau dilihat dari hasil akurasi pelatihan data menggunakan metode naive Bayes nih, capres Ganjar punya akurasi tertinggi yaitu sebesar 83. Lagi-lagi Pak Ganjar unggul untuk hasil akurasi training data. Kemudian di posisi kedua capres Prabowo dengan akurasi sebesar 79% dan di posisi terakhir ada Pak Anies dengan akurasi sebesar 76%. Oke, dari hasil perbandingan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa gagasan serta strategi yang sudah dilakukan oleh para capres terbilang efektif. Kenapa? Karena komentar yang diberikan masyarakat terhadap para capres sesudah acara debat kemarin bisa dibilang memiliki label sentimen yang mayoritas positif. Ini berarti dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat kita mendukung, mempercayakan penuh, serta memberikan pujian kepada calon presiden 2024. Walaupun yang kita tahu, balik lagi, nilai sentimen tertinggi dimenangkan oleh Pak Ganjar dengan nilai sentimen positif sebesar 278 komentar. Dan perlu kalian ketahui, hasil analisis yang sudah kita lakukan bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung dari karakteristik data yang kalian punya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.